Ibu, terima kasih atas nyanyian spesial yang sangat indah. Amin. Kalau kita lihat di luar, cuacanya benar-benar bagus karena hampir tiap 2 bulan setiap hari hujan. Hari ini cuacanya sungguh begitu bagus. Semoga walaupun keadaan kita dipenuhi dengan berbagai masalah yang membuat kita pusing, namun semoga Tuhan mencurahkan cahaya dari Tuhan menerangi hati kita sehingga hati kita menjadi cerah seperti cuaca di luar. Amin. Oke, message pada pagi hari ini adalah Immanuel, pertanda dari Allah. Ayat adalah ayat 14. Kita baca sama-sama ayat 14. Sebab itu 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan yang mengandung dia akan melahirkan dia Immanuel. Coba kita baca sekali lagi secara pelan-pelan. Sebab itu 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Terima kasih Tuhan, walaupun kami orang-orang yang kecil, sepele, bahkan anak jahat seperti Raja As, Tuhan selalu bermurah hati memberi kesempatan kepada kami untuk datang kepada Tuhan, untuk bertobat kepada Tuhan. Biarlah melalui ibadah minggu pagi hari ini Tuhan membuka mata rohani kami, hati kami yang keras, supaya kami menyadari betapa besarnya kasih Tuhan terhadap diri kami masing-masing, supaya kami bertobat di hadapan Tuhan, kami menerima kasih-Mu yang begitu besar, lalu kami dapat menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya, orang yang memiliki keyakinan akan beserta Tuhan, lalu kami dapat menjalani kehidupan yang menang, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Walau bagaimanapun masalah yang kami hadapi, kami mau tinggalkan semua masalah itu di belakang kami. Kami mau arahkan segala perhatian kami, fokus kami kepada firman-Mu. Karena Tuhan, firman-Nya kepada diri kami masing-masing, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Orang-orang biasanya kalau suka memperlihatkan isi hati dan kasih sayangnya melalui suatu pertanda. Kalau orang-orang di zaman kuno bila mana mau berpisah dengan orang yang dikasihnya karena harus mengadakan perjalanan yang jauh atau harus ikut perang yang sangat bahaya, jadi biasanya cincin yang selama ini dipakai itu dilepaskan, diberikan kepada orang yang disayangnya. Kadang cermin dipecahkan 2, kemudian salah satu potongan itu diberikan kepada orang yang disayangnya. Artinya selama dia tidak bisa lihat, sambil melihat cincin atau kaca, biar selalu ingat. Kalau orang-orang zaman sekarang, bila tiba hari-hari spesial seperti Valentine Day tanggal berapa? Udah lewat ya. White Day mungkin nggak tahu ya. Ini tanggal 14 bulan Maret. Kalau Valentine Day seharusnya cewek yang memberikan dia bunga coklat kepada kaum laki-laki. White Day itu terbalik, laki-laki yang memberikan. Ada juga Pepero Day, mungkin tidak tahu, itu tanggal 11 bulan November karena semuanya satu. Jadi ada itu kue yang itu apa? Kue yang panjang kayak seperti tongkat, kemudian di ujungnya coklat, itu namanya apa? Kue yang agak panjang-panjang itu yang biasanya dikasih kepada orang yang dikasihnya. Jadi melalui cara-cara seperti itu, memberikan coklat, permen, pepero, mereka menyatakan cinta kasih sayang kepada orang yang dikasihnya. Hal itu dilakukan untuk menyatakan kasih sayangnya. Dan apabila tiba hari orang tua atau hari guru, bunga carnation atau mawar
itu dipasangkan pada dada orang tua maupun guru untuk menyatakan kasih sayang dan hormat kepada mereka. Ternyata bukan hanya manusia yang memberi pertanda seperti itu, ternyata Allah pun ingin memberi pertanda kepada manusia. Kalau begitu, apa pertanda kasih sayang Allah untuk kita manusia yang berdosa ini? Jawabannya adalah anaknya yang tunggal. Allah ingin memberi anaknya sendiri sebagai tanda kasih sayang yang terbesar kepada diri kita semua. Kiranya lewat firman hari ini kita dapat merenungkan bagaimana besarnya kasih Allah ini. Kemudian mari kita menerima tanda kasih sayang Tuhan itu di hati kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus datang dan ingin tinggal di tengah-tengah kita, bukan untuk menghukum dosa kita, tapi untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Sebab Dia adalah Allah yang Immanuel. Amin. Dewasa ini ada begitu banyak hal yang membuat kita takut dan khawatir. Apakah saudara-saudara pernah Anda bergumul dengan sungguh-sungguh untuk hidup Anda? Apakah dengan masalah pekerjaan, tempat kerja Anda, masalah keuangan, masalah masa depan Anda, masalah pernikahan, masalah pendidikan anak, dan lain-lain? Hidupan masalah-masalah itu, apakah Anda pernah bergumul sampai 2-3 hari tidak bisa tidur karena masalah itu begitu serius bagi Anda? Apalagi masalah bangsa, masalah cuaca yang tidak normal, bencana-bencana alam yang terus terjadi menggerumuti pikiran dan hati kita, sampai kita betul-betul menjadi mudah takut dan khawatir. Bagaimana masalah ketakutan, kekhawatiran seperti ini dapat teratasi? Jawabannya adalah ketika kita menerima kasih pertanda yang Allah berikan kepada kita, yaitu Immanuel. Allah sedang beserta kita. Amin. Allah sungguh mencintai diri kita masing-masing, sama seperti orang tua yang penuh dengan kasih sayang sedang menyayangi anaknya. Bahkan kasih Allah jauh lebih besar daripada kasih sayang orang tua siapapun. Semua Tuhan memelekkan mata rohani kita agar kita dapat menerima pertanda kasih Allah ini, lalu kita dapat menjalani kehidupan yang damai sejahtera dan kehidupan yang menang di tengah-tengah suasana yang betul-betul tidak pasti. Amin. Baik ya, ayat 1 kita baca sama-sama. Ayat 1 dalam, oke. 1, 2, 3. Dalam zaman Ahaz, pada zaman itu Raja Yehuda adalah Ahaz, yaitu cucu dari Raja Uzia. Dari firman minggu kemarin kita telah belajar tentang Raja Uzia. Uzia adalah raja yang baik, yang berhasil membawa kemakmuran yang luar biasa kepada bangsa Yehuda. Namun Uzia yang begitu hebat mati, lalu digantikan dengan anaknya, yaitu Yotam. Yotam pun melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia. Ia berperang mengalahkan Bani Ammon, lalu mendapat upeti dari mereka. Yotam menjadi kuat karena ia mengalahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Namun setelah Yotam mati, anak Yotam, yaitu Ahaz, cucu Uzia itu menjadi raja. Tetapi Ahaz ini bukan raja yang baik kayak seperti Uzia maupun Yotam. Tidak seperti kakek dan ayahnya. Bahkan boleh dikatakan Ahaz ini sebagai raja yang paling jahat dan buruk di dalam sepanjang sejarah Yehuda. Sebetulnya karena ia tidak beriman sama sekali, sebaiknya dia jangan menjadi seorang raja. Karena dia tidak punya iman, tapi dia menjadi raja. Bukan hanya dia menderita, seluruh rakyatnya juga menderita karena Raja Ahaz
yang tidak punya iman. Tapi dia menjadi raja karena anak dari Yotam, karena keturunan Taor. Kitab kedua Tawarik pasal 28 menceritakan dengan baik bagaimana riwayat kehidupan Raja Ahaz ini sebagai raja yang sangat jahat digambarkan. Walaupun ia dapat memerintah di Yerusalem selama 16 tahun setelah menjadi raja pada waktu usia 20 tahun, tapi ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Melainkan dia hidup menuruti kelakuan raja-raja Israel. Sebenarnya Israel dan Yehuda harus berbeda, tetapi Ahaz ini melakukan segala kelakuan raja-raja Israel sehingga tidak kelihatan perbedaan antara Israel dan Yehuda. Bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Ia membakar juga korban di lembah Ben Hinnom, bahkan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan sangat keji dilakukan oleh bangsa-bangsa yang telah dihalaukan oleh Tuhan dari Kanannya. Karena itu, menurut 2 Tawarik pasal 28 ayat 5 mengatakan, Tuhan Allahnya menyerahkannya ke dalam tangan raja orang Aram, sehingga banyak orang Yehuda dijadikan tawanan perang dan diangkut ke Damsyik. Begitulah Allah menyerahkannya ke dalam tangan Raja Israel, sehingga dia mengalami kekalahan yang besar, sehingga dalam satu hari 122.000 orang yang kandas tewas. Semua itu terjadi karena Raja Ahaz dan orang Yerusalem telah meninggalkan Tuhan. Itulah latar belakang dalam pasal 7 kitab Yesaya ini. Jadi walaupun terjadi perang, seperti sesuai dengan perubahan kekuatan bangsa-bangsa internasional itu kelihatan di mata manusia. Tapi Alkitab mengatakan karena itu terjadi, karena dosa Raja Ahaz, dan karena ia serta rakyatnya telah meninggalkan Tuhan, sehingga Allah menghukum dosa mereka. Mari kita lihat ayat 1b sekali lagi. Rezin, yaitu Raja Aram, dan Pekah, Raja Israel Utara, menyerang Yerusalem. Dua raja ini bersekutu dan menyerang kota Yerusalem bersama-sama. Mengapa mereka bersekutu kemudian ingin menyerang Yehuda sama-sama? Pada daerah Filistin di zaman itu, negara yang paling kuat adalah bangsa Asyur. Raja Asyur telah menaklukkan kebanyakan negara-negara di Filistin, ingin mendirikan kerajaan Asyur yang besar. Karena hal ini, bangsa Aram merasa terancam. Lalu Raja Aram ingin bersekutu dengan Israel Utara dan Yehuda Selatan juga untuk melawan Asyur ini. Tapi Raja Ahaz menolak bersekutu dengan Aram dan Israel Utara, karena dia berpikir daripada menjadi salah satu kelompok persekutuan dengan Aram, lebih baik menempel kepada bangsa Asyur, sebab Asyur kelihatan lebih kuat. Oleh karena itu, secara diam-diam ia mengutus diplomat ke Asyur dengan memberikan upeti serta membuat perjanjian khusus, yaitu bila mana terjadi saat krisis, bangsa Asyur akan menolong Yehuda. Mengetahui aksi Yehuda itu, Aram dan Israel menjadi marah. Lalu mereka datang untuk menurunkan Ahaz dari takhta rajanya. Kemudian sesuai dengan ayat 6, mereka ingin mengangkat anak Tabel sebagai raja baru, sebagai boneka perpanjangan tangan mereka. Mari kita lihat ayat 2. Lalu diberitahukan kepada keluarga Daud, Aram telah berkembang di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Pada waktu itu, mendengar serangan dari Raja Aram dan Israel Utara, bagaimana tanggapan dari Raja Ahaz maupun rakyat Yehuda? Ayat 2 mengatakan, mereka begitu takut gemetar, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Saudara-saudara, apakah bisa Anda bayangkan kira-kira apa yang akan terjadi ketika suatu angin yang kencang bertiup di pohon-pohon hutan? Betapa mereka takut, panik dan gemetar, sehingga ketika mendengar kabar tersebut,
mulai dari Raja Ahaz, kemudian seluruh rakyat Yehuda menjadi ketakutan. Raja Ahaz dan orang-orang Yerusalem sekarang berada dalam keadaan sangat ketakutan. Mungkin diterapkan kalau di Korea Selatan selama ini, baru-baru ini suasana semenanjung Korea itu sangat tidak baik, panas, karena Jepang lama Korea selalu sekarang bertikai dengan Pulau Dokdo atau Nakishima. Kemudian Jepang sama Cina mau berantem. Kemudian hubungan Korea Selatan, Korea Utara betul-betul tidak baik. Tapi andai kata Amerika lepas tangan campurannya, kemudian Amerika tidak peduli. Kemudian kalau andai kata Korea Utara bersekutu dengan Cina atau Rusia, kemudian mereka menyerang Korea Selatan, mungkin Korea Selatan mengalami ketakutan seperti itu. Jadi keadaan Yehuda Selatan kayak begitu. Orang yang dihadapi juga bukan orang mainan, tapi orang yang sangat itu fatal. Bila manakala semua orang tewas kemudian dijadikan sebagai budannya. Kepada mereka yang berada dalam ketakutan dan kepanikan yang luar biasa, apa firman yang diberikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada Ahaz maupun orang-orang di kota Yerusalem? Mari kita lihat ayat 3 dan 4. Tolong dibacakan oleh kaum laki-laki ayat 3, kaum perempuan ayat 4. Oke. Mulai berfirman laki-laki 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau Tuhan menemui Ahaz, engkau Yesaya, anak laki-laki itu gunung sebelah kolam atas, jalan raya pada saat hal ini agak membuat kita bingung. Kenapa? Karena tadi sudah dikatakan sebenarnya orang ini diizinkan, diadakan oleh Tuhan karena Allah ingin menghukum dosa Raja Ahaz yang begitu tidak baik. Mungkin Tuhan berpikir itulah satu-satunya cara yang terbaik untuk membuat Raja Ahaz maupun orang-orang Yerusalem bertobat atas dosa mereka. Tapi sekarang Allah menyuruh Yesaya pergi untuk bertemu dengan Raja Ahaz, kemudian menyampaikan firman Allah. Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua kunting kayu api yang berasap ini. Bagaimana kita bisa mengerti Allah ini? Seperti Allah yang memberi sakit penyakit, kemudian Allah yang memberi obat, bukankah begitu? Tapi seorang teologi yang mengatakan terhadap Allah ini, Allah yang betul-betul kasihan. Dia begitu sayang kepada bangsa Israel, tetapi orang-orang di kota Yerusalem termasuk Raja Ahaz, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka tidak mau hidup bersama dengan Tuhan, sehingga terpaksa Allah harus menghukum mereka. Tapi Allah tidak bisa membiarkan mereka binasa begitu saja, sehingga kembali mengutus hamba-Nya supaya menguatkan hati mereka. Mungkin kalau diibaratkan, ketika kita sebagai orang tua, kita punya anak yang sungguh bandel, membuat hati kita sakit sampai kita menyatakan, mulai sekarang kamu bukan lagi anak saya, hubungan orang tua anak diputuskan saja. Setelah begitu, ketika orang tua melihat penderitaan anaknya, orang tega, sehingga tidak bisa dibiarkan anak itu menderita binasa, tapi serap yang diam-diam dari belakang kembali menolong anaknya. Itu yang terjadi kepada Allah dan kepada orang Yerusalem. Walaupun Aram dan Israel Utara kelihatan begitu kuat dan menakutkan sehingga membawa penderitaan yang luar biasa bagi Raja Ahaz maupun orang-orang di kota Yerusalem, namun Tuhan menyatakan tidak usah takut kepada mereka, sebab Allah menyelamatkan mereka. Untuk menyatakan hal itu, Yesaya disuruh oleh Tuhan pergi kepada Raja Ahaz untuk membawa anaknya
anak Yesaya, yaitu Shear-Yashub. Arti nama Yesaya adalah Allah adalah keselamatanku. Sedangkan arti nama Shear-Yashub, anak Yesaya itu adalah orang yang bertahan pasti akan dapat kembali. Artinya, karena Allah adalah keselamatan dan yang tersisa pasti bisa kembali, maka Raja Ahaz tidak usah takut, tetapi harus bertobat atas dosanya, lalu segera kembali kepada Allah. Kalau begitu, Allah menyelamatkannya. Itulah inti supaya itu disampaikan sampai Yesaya disuruh untuk membawa anaknya juga. Jadi jangan takut kepada keadaan Aram dan Israel Utara, sebab keadaan mereka kayaknya seperti puntung kayu api yang berasap. Kalau punting kayu api yang berasap, pasti untuk sementara menimbulkan asap, tapi bagaimanapun segera akan padam dan mati sendiri. Jadi sama sekali tidak usah takut. Baik, kita lihat ayat 7. Maka begini firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hari itu dan tidak akan terjadi. Allah sudah mengatakan bahwa rencana mereka sama sekali tidak akan berhasil. Kemudian menurut ayat 8, mereka akan mengalami kebinasan dalam tahun 65 ke depannya. Sebab Allah sedang menyertai Yehuda Selatan. Kemudian kedua bangsa tidak dapat berdiri kokoh. Kalau begitu kira-kira mengapa Allah menyertai Yehuda Selatan? Walaupun Allah menghukum mereka karena dosa mereka begitu banyak, besar, Allah menghukum mereka, tapi kenapa Allah tetap mau menyertai mereka? Apa karena Raja Ahaz baik? Tidak. Karena Yehuda Selatan itu merupakan akar dari kerajaan Mesias yang akan mewarisi kerajaan Daud. Seperti Allah pernah berjanji kepada Daud, Allah terpaksa terpaut kepada janjinya itu, kemudian sedang menyertai Yehuda Selatan, walaupun mereka juga tidak ada perbedaannya dibandingkan dengan Israel Utara maupun di bangsa-bangsa asing. Tapi karena Allah sudah berjanji, Dia terpaut kepada janjinya sendiri, kemudian mau menolong menyertai Yehuda. Walaupun Raja Ahaz adalah raja yang menyembah kepada patung penyembahan berhala, kemudian dia melakukan segala kejahatan di mata Allah, sehingga hati Allah begitu pedih, sakit. Namun Allah tetap menyertai dia maupun Yehuda Selatan karena apa yang telah dijanjikannya. Mendengar firman ini, betapa hati Ahaz seharusnya terhibur, kemudian mendapatkan kekuatan dan penghiburan baru. Jadi pada saat itu seharusnya Raja Ahaz menjawab seperti ini, Tuhan, terima kasih banyak. Walaupun selama ini aku terus terang melakukan begitu banyak dosa, memilukan hati Tuhan, tapi karena Tuhan begitu baik, bukan menghukum aku dan bukan menghukum rakyat kami, tapi ingin melindungi dan memberkati kami. Jadi saya benar-benar merasa bersalah. Mulai sekarang saya tidak mau bersandar lagi kepada bangsa Asyur, tapi hanya bersandar kepada Engkau saja. Seharusnya keputusan seperti inilah yang harus diambil oleh Raja Ahaz. Lagi pula, untuk memperkuat hati Ahaz terhadap firman-Nya, Allah berjanji bahwa pertanda apapun bila mana diminta oleh Raja Ahaz, hal itu pasti akan dikabulkan oleh Tuhan untuk Raja Ahaz. Mari kita lihat ayat 11. Kita baca sama-sama ayat 11. 1, 2, 3. Allah menyuruh Raja Ahaz untuk meminta suatu pertanda apabila di dalam hatinya tidak ada iman. Karena apapun kalau diminta, itu akan diperlihatkan, dikabulkan oleh Tuhan. Sehingga Raja Ahaz jangan menjadi orang yang tidak percaya, tetapi melihat pertanda itu supaya dia bertobat, dia percaya kepada Tuhan, dia menjadi raja yang punya iman. Kita masih ingat akan kisah Gideon yang diceritakan di dalam kitab Hakim-Hakim di dalam pasal 6 sampai pasal 8. Allah sudah berfirman kepada Gideon bahwa Allah pasti akan menyertai dia, akan memberikan kemenangan yang luar biasa. Sebab
Allah telah menyerahkan orang Midian itu ke dalam tangannya. Namun Gideon tidak bisa percaya begitu saja tentang firman itu. Walaupun Allah telah menyatakan bahwa Allah sedang menyertai bangsa Israel, Allah akan memberi kemenangan yang indah, yang besar kepada Gideon dan kepada bangsa Israel. Namun Gideon tidak bisa percaya begitu saja. Apalagi dia yang menganggap diri sebagai orang yang kecil, orang yang sepele, malah Allah berjanji akan membuat Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani. Orang Midian yang begitu kuat banyak, semuanya terpukul seperti memukul satu orang, karena Allah memberikan kemenangan yang besar kepada Gideon. Sungguh, realita yang dihadapi oleh Gideon, kemudian isi janji firman Allah begitu jauh berbeda, sehingga Gideon tidak dapat percaya begitu saja apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Gideon meminta tanda penyertaan Tuhan. Maksud Gideon hanya firman saja tidak bisa ia percaya. Harus ada suatu bukti yang kuat dan konkret, baru dia mau percaya kepada janji Tuhan. Oleh karena itu, Gideon meminta tanda sebanyak 3 kali secara turut-turut. Pada waktu itu, Allah yang begitu baik, setia, panjang sabar, sama sekali tidak pernah marah kepada ketidakpercayaan Gideon itu. Tapi apapun yang diminta oleh Gideon, semuanya dikabulkan. Sampai di dalam hati Gideon pun akhirnya tertanam keyakinan dan iman yang teguh bahwa Tuhan betul-betul menyertai dia. Kemudian Tuhan akan memberikan kemenangan yang besar kepada dia maupun bangsa Israel. Saudara-saudara, Raja Ahaz pun, andai kata ia meminta suatu pertanda, entah dari dunia orang mati yang paling bawah atau dari tempat yang paling atas, pasti Allah memberikan suatu pertanda yang ajaib dan menakjubkan. Sebab bagi Allah ada kuasa kemampuan yang sama sekali tidak terbatas. Allah ingin membuat Raja Ahaz jangan hidup sebagai raja yang tidak percaya, tapi supaya dia percaya kepada Tuhan, supaya dia mencari kehidupan yang benar. Saudara, kita Mazmur pasal 139 ayat 8 sampai ayat 10. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Jika aku mendaki ke langit, Engkau sudah ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana pun tanganmu akan menuntun aku, tangan kananmu memegang aku. Artinya, Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang ada di mana-mana pun. Dia memiliki kekuasaan yang begitu besar, lalu dia siap untuk menolong kita. Setelah mendengar ajakan dari Tuhan, apa jawab Raja Ahaz? Mari kita lihat ayat 12. Kita baca sama-sama ayat 12. Bagaimana respon Raja Ahaz? 1, 2, ingat? Tapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Raja Ahaz menyatakan, aku tidak mau meminta hal apapun, karena tidak mau mencobai Tuhan. Kedengarannya, dia sangat rendah hati, sopan, sangat rohania. Namun maksud Ahaz ini adalah, karena Allah pasti sibuk untuk mengurusi begitu banyak perkara di surga maupun di bumi, maka tidak mau merepotkan Tuhan. Urusan bangsa Yehuda itu akan diurusi oleh dirinya sendiri. Jadi tergantung kesombongan yang sungguh luar biasa, kemudian pengecekan terhadap Tuhan. Dengan demikian, dia menolak meminta pertanda kepada Tuhan. Artinya, dia tidak mau meminta sesuatu pertolongan kepada Tuhan, tidak mau bersandar kepada Tuhan hal apapun. Sebab di dalam hatinya sebenarnya sudah ada rencana pribadi untuk bersandar kepada bangsa Asyur. Seperti tadi sudah dikatakan, karena dia sudah mengutus utusan, sudah membayar upeti kepada bangsa Asyur, sudah menerima janji pertolongan dari Asyur, maka ketika dia mengalami kesusahan, bukan dia mau bersandar kepada Allah, tapi kepada bangsa Asyur.
Ia percaya bangsa Asyur pasti datang kemudian menolongnya. Oleh karena itu, dia menganggap tidak usah capek-capek atau repot untuk datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Melihat kekerasan hati, keras kepala dari Raja Ahaz ini, hati Nabi Yesaya pun begitu sedih, kemudian dia menjadi marah. Oleh karena itu, dia sekali lagi menasihati dengan sungguh-sungguh supaya Raja Ahaz meminta suatu pertanda kepada juga Tuhan jika ia tidak dapat percaya kepada firman Allah itu saja. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu menerangkan orang sehingga kamu menerangkan Allahku juga? Nabi Yesaya menyatakan kepada Raja Ahaz, karena tindakan Ahaz yang tidak mendengar, menolak firman Allah, sama dengan dosa yang sangat besar, yang itu yang melelahkan hati Allah. Sebenarnya karena dosa Raja Ahaz, begitu banyak orang Yehuda sedang menderita. Tapi sekarang dia merasa dia belum cukup, kemudian dia ingin merusakkan, meledakkan hati Tuhan juga. Bagaimanapun, rencana Allah sebenarnya ingin menolong, memberkati Raja Ahaz maupun Yehuda. Tapi karena Ahaz begitu bandel dan keras kepala, mungkin Allah terpaksa patut membuat atau membiarkan mereka binasa, dihukum begitu saja. Tapi kepada Raja Ahaz yang begitu jahat dan bandel pun, apa firman yang diberikannya? Mari kita baca sama-sama ayat 14. Sebab itu, 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan berhubungan dengan seorang laki-laki, dan dia akan menikah dia yang mati. Saudara-saudara, betapa baiknya Allah kita. Walaupun Raja Ahaz menolak meminta suatu pertanda, walaupun begitu, Yesaya mengatakan kepada Ahaz, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan memberikan kepadamu akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Melalui firman ini kita dapat belajar apa pertanda kasih sayang dari Allah yang ingin diperlihatkan kepada Raja Ahaz maupun kepada orang-orang di kota Yerusalem maupun kepada kita, yaitu manusia-manusia yang sungguh berdosa seperti hati Raja Ahaz yang berkeras bandel. Yang pertama, Allah ingin memperlihatkan pertanda yang sungguh ajaib. Walaupun Raja Ahaz begitu bandel sehingga tidak mau meminta suatu pertanda apapun kepada Allah, tapi Allah sendirilah secara langsung, secara setia, dia ingin memperlihatkan suatu tandanya. Allah tetap sabar mencintai Raja Ahaz yang benar-benar jahat dan bandel, kemudian ingin memperlihatkan suatu tanda kasih kepadanya. Itu adalah seorang perempuan muda atau perawan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Allah ingin memperlihatkan tanda ini supaya bangsa Israel bertobat atas ketidakpercayaan mereka, biar mereka percaya seperti seorang perawan melahirkan anak. Tanda bantuan kaum laki-laki, seorang perawan dapat melahirkan anak sebagai suatu mujizat. Mujizat yang serupa akan terjadi juga di dalam bangsa Israel supaya mereka percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena ini terjadi di zaman Raja Hizkia, yaitu anak Ahaz. Kalau kita perhatikan kitab Yesaya pasal 36-37, Sanherib menyerang Yehuda, tapi karena malaikat Allah maju berperang melawan mereka, maka tentara Asyur 185 orang tewas pada waktu itu. Jadi Raja Sanherib menjadi ketakutan melarikan diri, tetapi dia dibunuh oleh anak-anaknya sendiri. Bagaimana semua karya mujizat ini dapat terjadi? Sebenarnya untuk perang itu tidak ada yang telah dilakukan oleh rakyat Yehuda. Apa yang mereka lakukan adalah hanya berdoa dengan mengutamakan Raja Hizkia. Tapi Allah mendengar doa mereka. Allah melindungi bangsa Yehuda secara sempurna. Orang-orang sering putus asa kecewa sambil melihat keadaan buruk mereka.
seperti melihat penyakit kronis yang tidak sembuh-sembuh, masalah pekerjaan yang tidak kelihatan titik yang pemecahannya, masalah keluarga, masalah masa depan, sebab tidak ada titik-titik solusinya. Setelah mencari berbagai upaya, namun bila mana tidak ada solusi di mata mereka, mereka begitu kecewa, putus asa, bahkan berani yang untuk memilih untuk bunuh diri. Memang kita patut mengasihani mereka karena sebelum mengambil keputusan bunuh diri, betapa mereka menderita, mengalami kesusahan sampai akhirnya mereka mengambil keputusan untuk bunuh diri. Namun dalam keadaan sesusah apapun, kita harus memandang Yesus, yaitu Allah yang Immanuel. Yesus telah dikandung, dilahirkan dari tubuh perawan dengan kuasa Roh Kudus. Dia dapat menyembuhkan segala macam penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan, semuanya dapat disembuhkan. Dia dapat mengampuni orang berdosa separah, sejelek apapun, semuanya dapat diampuni, dapat menyelamatkannya. Yesus dapat mengubah kehidupan siapapun secara 180 derajat. Ketika kita membuka Injil Yohanes di dalam pasal 4, kita dapat bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini yang diceritakan itu mengalami luka hati yang begitu dalam sampai dia sudah berada di ambang pintu bunuh diri karena dikecewakan oleh mantan suami, mantan pacarnya. Orang dewasa yang dirasuki 6.000 roh jahat karena begitu menderita sampai dia memukul melukai diri sendiri dengan batu. Si orang lumpuh 38 terus berada dalam putus asa karena mau bunuh diri pun tidak bisa dilakukannya. Namun kepada mereka ini, ketika Yesus datang, Yesus masuk ke dalam kehidupan mereka sebagai Allah yang Immanuel. Kehidupan mereka pun semuanya berubah secara total, secara drastis. Keputusasaan tadi menjadi pengharapan baru. Air mata mereka berubah menjadi sukacita mereka. Segala keluh kesah mereka menjadi suara tawa. Bagaimana semua karya yang melakukan ini dapat terjadi kepada mereka? Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel, karena berkat Immanuel. Melalui Yesus yaitu Immanuel, semua karya yang ajaib, karya perubahan, karya keselamatan, karya mujizat yang sungguh ajaib, semuanya dapat terjadi. Semua karya-karya yang ajaib ini dapat terjadi pula di dalam kehidupan saya maupun di dalam kehidupan Anda semua. Amin. Di masa ini, banyak orang menaruh perhatian hanya kepada masalah ekonomi, baik negaranya maupun rakyatnya. Semua perhatian utamanya kepada masalah ekonomi. Presiden yang terbaik adalah presiden yang memecahkan masalah ekonomi. Namun walaupun keadaan ekonomi menjadi sebaik apapun, kebahagiaan manusia itu hanya sebentar, hanya sesaat saja. Tapi apabila kita menerima Yesus sebagai Allah Immanuel, maka Yesus masuk ke dalam kehidupan kita sebagai Allah yang Immanuel. Dia terus tinggal di dalam diri kita. Dia akan mengubah tata nilai kita, tabiat kita, hati kita. Kemudian dia akan melakukan reformasi batinia, lalu membuat kita menjalani kehidupan yang bahagia, kehidupan yang benar. Terpujilah Allah yang membuat Yesus lahir dari tubuh seorang perawan, kemudian memberikan hal ini sebagai tanda kasih sayang yang ajaib kepada kita semua yang lemah, yang berdosa. Amin. Mari kita lihat ayat 14 sekali lagi. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kata Immanuel adalah Allah sedang menyertai kita. Artinya Yesus datang ke dunia ini untuk menyertai orang-orang berdosa yang patut dihukum seperti Raja Ahab, seperti orang Israel, seperti diri kita semua. Yesus datang untuk menyertai kita,
bukan satu kali atau bukan sehari, tapi tinggal bersama kita untuk seumur hidup kita. Itulah ungkapan kasih sayang yang paling besar dari Allah yang bisa diberikan kepada kita. Ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan bertemu, kemudian bila mana mereka saling mencintai, kira-kira tindakan apa yang mereka ambil itu adalah keputusan untuk mengadakan pernikahan. Karena mereka ingin tinggal bersama untuk seumur hidup mereka, bukan seminggu sekali atau mungkin sehari hanya 1 jam, tapi karena sama-sama jatuh cinta, saling mencintai, mau tinggal bersama untuk seumur hidup. Karena itu mereka mengadakan pernikahan. Ketika sepasang suami istri saat menikah, mereka berani berjanji dalam acara pernikahan secara berbual-bual, seolah mereka betul-betul siap melakukan pengorbanan apapun untuk pasangan hidup yang dikasihnya. Betul? Namun sayangnya begitu banyak pasangan hidup, hubungan kasih sayang itu tidak kuat. Waktu berpacaran, waktu mau menikah, hubungan suami istri, hubungan mereka begitu mesra, penuh dengan hangat sampai panas. Namun tidak lama kemudian mereka mengalami realita yang berbeda. Akhirnya banyak rumah tangga mengalami kehancuran, terkandas di tengah-tengah perjalanannya. Bahkan ada suami yang membunuh istrinya untuk mendapatkan uang asuransi. Atau juga yang terjadi yang sebaliknya, si istri yang akan membunuh sang suaminya bersama dengan kerjasama dengan pacarnya. Beberapa bulan lalu saya lihat dari Petikom, di Indonesia juga terjadi begitu ya. Hal-hal semacam itu sering terjadi di dalam dunia yang edan ini. Memang zaman di mana kita tinggal ini patut disebut sebagai zaman edan. Walaupun tidak ekstrim seperti contoh tadi, banyak pasangan hidup walaupun masih status hubungan suami istri namanya pasturi dipertahankan secara hukum, namun menjalani kehidupan yang begitu kering, sepi, dingin, sehingga tidak dapat disebut sebagai hubungan suami istri karena mereka masing-masing begitu sibuk untuk mengurusi urusan pribadi sendiri. Walaupun tinggal bersama di bawah satu atap rumah dan tidur di atas satu ranjang, mereka tetap merasakan kesepian karena kesepian, penderitaan di hati tidak bisa dipecahkan oleh pasangan hidupnya. Oleh karena itu, Kierkegaard, yaitu seorang filsuf yang sangat pintar, dia begitu pintar, dia tahu akan kehidupan manusia, sehingga dia tidak mau menikah walaupun ada sebenarnya tunangan yang betul-betul ia cintai. Karena dia tahu pernikahan bukan solusi yang memecahkan masalah kehidupan manusia, sehingga ia pacaran boleh, tapi dia tidak mau menikah. Kemudian orang-orang di zaman modern ada banyak para penganut aliran Kierkegaard ini, sehingga mereka pacaran boleh, kemudian untuk memuaskan keperluan biologi, ya pacaran boleh, kencan boleh, tapi pernikahan tidak mau karena mereka tidak mau terikat. Namun saudara-saudara, Allah yang telah menciptakan diri kita, Allah yang mengenal segala sesuatu tentang diri kita, Allah yang dapat memenuhi segala kebutuhan kita, Dia datang ke dunia ini untuk menyertai kita. Untuk hal tersebut, Dia lahir dalam bentuk seorang bayi. Dia dilahirkan di dalam palungannya. Andai kata Allah datang sebagai penghakim dengan membawa segala wibawa kekuasaan kemuliaan sebagai Allah, semua manusia termasuk diri kita pasti tidak mungkin tinggal bersama dengan Allah itu. Tapi karena Yesus datang dengan mengambil bentuk seorang bayi yang begitu lemah, hina, kemudian menjalani kehidupan yang begitu miskin, kita berani mendatangi Dia, tinggal bersama dengan Dia. Dia selalu menjalani kehidupan yang dihina, diejek, diabaikan untuk menyertai orang-orang yang sengsara seperti diri kita. Akhirnya Dia rela mati di atas kayu salib
Kemudian dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk menanggung segala dosa, kelemahan, pelanggaran kita di atas kayu salib. Jadi saudara, entah dengan rupa apakah sedang kita berada, kehidupan macam apakah sedang kita jalani. Kayaknya seperti perempuan Samaria yang penuh dengan dosa, ataukah kita sekarang menjalani kehidupan seperti si lumpuh 38, tidak ada kekuatan, tidak ada berdaya sama sekali, atau seperti seorang Lewi, seorang pemungut cukai, hanya mengetahui diri sendiri karena dosa egois, atau seperti perampok yang sungguh jahat di atas kayu salib di sebelah kanan Tuhan Yesus. Yesus tetap ingin bersama dengan kita. Dia ingin menjadi sahabat kita. Dia mau menuntun kita ke jalan keselamatan, ke jalan yang hidup. Terpujilah kasih Immanuel terhadap diri kita semua, yang sama sekali tidak berguna. Kemudian kita begitu keras kepala seperti Raja Ahaz, sebenarnya harus dipukul, dibuang, tapi Tuhan tetap sabar. Tuhan merendahkan diri, panjang sabar, kemudian Tuhan menanggung segala kelemahan kita, dosa kita, sampai kita dapat dimenangkan. Terpujilah Yesus, yaitu Allah Immanuel. Amin. Mari kita lihat ayat 15 sampai 16. Yesaya memberitahukan kepada Raja Ahaz bagaimana fatal dan serius dosa ketidakpercayaan Raja Ahaz itu. Memang tidak lama kemudian, kedua bangsa yang ditakuti oleh Raja Ahaz itu memang akan binasa, seperti apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan akan membawa Raja Asyur yang begitu dipercayai, diandalkan oleh Raja Ahaz itu, justru akan membawa kesesakan, penderitaan yang sungguh luar biasa bagi Raja Ahaz maupun rakyatnya. Tuhan akan memanggil orang Mesir, orang Asyur seperti kawanan lalat, kawanan lebah. Kawanan lalat, pasti kalau di tengah-tengah kita penuh dengan lalat, kita menderita. Apalagi penuh dengan lebah, kita tertusuk, pasti kita menderita. Kita akan menderita. Kemudian Tuhan menggunakan Raja Asyur itu seperti seorang tukang cukur yang disewakan untuk mencukur habis semua rambut, bulu, batang janggut. Mungkin zaman sekarang tidak, tapi di zaman dulu, kalau bagi seorang laki-laki janggutnya, kalau bulunya dicukur, itu suatu kemaluan yang betul-betul luar biasa. Jadi artinya, melalui Asyur ini, bangsa Yehuda akan mengalami yang dipermalukan begitu serius. Maka segala kekayaan di Damas, Yerusalem dipermalukan. Kemudian banyak orang mati, sehingga susu yang dihasilkan oleh seekor lembu, 2 ekor kambing itu lebih dari cukup untuk orang-orang yang tersisa, karena memang betulnya tinggal sangat sedikit. Kemudian karena Yehuda pun terkutuk, maka tadinya tanah kebun anggur yang begitu baik, tapi hanya ditumbuhi semak belukar, berduri saja. Akhirnya tanah itu tidak dapat dipergunakan sebagai tanah pertanian, tapi hanya untuk perburuan. Itu yang diberitakan oleh Nabi Yesaya. Itulah akibat dosa ketidakpercayaan Raja Ahaz. Sebagai saudara-saudara, zaman di mana kita tinggal ini selalu membuat banyak ketakutan, kekhawatiran kepada diri kita juga. Namun ketika kita bersandar kepada apa yang kelihatan baik, kuat, bagus di mata kita dari dunia ini secara sembarangan, masalah ketakutan, masalah kekhawatiran tidak dapat teratasi. Justru apa yang kita percaya itu, jika itu akan menjadi membuat kita tersandung, kemudian kita mengalami penderitaan yang semakin besar. Jadi salah satu, hanya cara satu-satunya untuk keluar dari masalah ketakutan, masalah kekhawatiran itu adalah hanya ketika kita percaya kepada Allah, kembali kepada firman Tuhan, kita dapat mengatasi segala ketakutan, kemudian kita dapat menjalani kehidupan yang bahagia, kehidupan yang menang. Allah sungguh mencintai kita, karena itu Dia ingin Immanuel dengan kita. Semoga kita percaya akan kebenaran ini, kemudian walaupun kita berada di tengah-tengah dunia edan,
kita tetap menjalani hidup yang menang, hidup yang bahagia, supaya melalui kehidupan kita dapat menyatakan Allah yang hidup, Allah yang berserta dengan kita. Tuhan memberkati iman kita. Amin. Oke, mari kita akhiri dengan baca ayat 14. Kita baca sama-sama ayat 14. Setelah itu, oke, 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan, melalui firman hari ini kami telah belajar kebanderan kejahatan Raja Ahaz maupun rakyat Yerusalem. Bukankah Tuhan lupa diri kami sama atau mirip dengan dosa Raja Ahaz? Walaupun Tuhan begitu sabar, begitu baik, begitu murah hati, begitu memberikan begitu banyak berkat-berkat, kami yang menjadi hijau, tertutup, kemudian lupa segala kebaikan Tuhan. Hati kami begitu mudah menjadi panas, marah kepada Tuhan, lalu kami menjalani kehidupan seenak-enaknya. Tuhan, kami tahu, kami sadar dosa kami begitu banyak. Kami memang patut dibuang, dihukum, dibuang ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Tetapi siapakah diri kami ini sehingga Tuhan begitu mengasihi kami, sehingga Tuhan telah menyerahkan Yesus, yaitu anak tunggal Allah, kepada kami, supaya Tuhan tinggal di tengah-tengah kami. Kami dapat tinggal bersama dengan Tuhan. Biarlah kami menerima kasih karunia ini dalam keadaan hati yang penuh dengan keterharuan, sehingga walaupun keadaan kami di luar kami seringkali baik maupun tidak baik, biar kami selalu bersama dengan Yesus ini, lalu kami dapat menjalani kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kehidupan yang menang, kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Ketika kami hidup di tengah dunia yang begitu jahat, bengkok, kemudian yang semua tata nilai yang kacau, kami pun sadar betapa kami mudah tertipu, kami pun terseret oleh arus dunia yang begitu jahat. Karena itu Tuhan, kasihanlah kami dan kuatkanlah iman kami, berikanlah firman yang senantiasa, supaya firman dijadikan sebagai alat perlengkapan untuk pertahanan iman kami, agar kami dapat menjalani kehidupan yang menang, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan yang diberikan kepada kami sebagai Allah yang Immanuel. Biarlah Tuhan terus bersama kami pun terus bersama dengan Tuhan, supaya kami dapat menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.